Halo teman-teman, selamat datang kembali lagi di podcast Sains bersama saya Ahmad Fathur Rozi, dan hari ini kita kedatangan Siti Komaria, mahasiswi pendidikan biologi. Selamat datang Siti Komaria. Baik, terima kasih atas undangannya. Sama-sama. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu prinsip hereditas. Tujuan kita hari ini adalah untuk memahami bagaimana sifat-sifat itu diturunkan dari generasi ke generasi, dan apa aja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Anda dapat memperhatikan mengapa wajah saya sangat mirip dengan ayah saya waktu muda. Nah, itu dia kekuatan genetik. Betul banget. Hereditas itu bukan cuma soal mirip wajah atau sifat aja loh. Lebih dari itu, hereditas adalah mekanisme kompleks yang mengatur bagaimana informasi genetik dari orang tua diturunkan kepada anaknya. Ini mencakup banyak hal, mulai dari warna mata, golongan darah, hingga potensi risiko terhadap penyakit tertentu. Nah, itu dia cuplikan tentang hereditas dari narasumber kita. Ngomong-ngomong, narasumber kita ini lebih mirip siapa ya? Ayahnya atau ibunya? Kalau saya sih seperti ayah saya, sifatnya itu persis seperti beliau. Sekarang saya ingin bertanya kepada kalian semua. Coba ingat-ingat, bakat atau kebiasaan unik apa yang kalian dapatkan dari keluarga kalian? Mungkin ada yang pandai memasak seperti ibunya atau malah pekerja keras seperti ayahnya. Nah, bagikan di kolom komentar ya. Saya sangat penasaran nih. Oke, tadi kita sudah seru membahas soal kemiripan dengan keluarga. Namun, kemiripan itu tidak muncul begitu saja, bukan? Ada proses ilmiah yang kompleks di baliknya. Nah, proses inilah yang kita sebut sebagai prinsip hereditas. Jadi, prinsip hereditas itu sebenarnya apa? Mari kita bahas lebih dalam bersama narasumber kita. Kita langsung tanya nih ke narasumber kita. Prinsip hereditas itu apa sih? Apa aja faktor-faktor prinsip hereditas? Oke, jadi gini teman-teman. Hereditas itu adalah proses pewarisan sifat dari orang tua kepada anaknya. Jadi, semua karakteristik yang kalian punya, mulai dari fisik, kayak warna kulit, tinggi badan, sampai potensi bakat tertentu, itu semua diwariskan melalui gen dari orang tua kalian. Nah, prinsip dasar hereditas itu sendiri ada 3. Yang pertama itu segregasi. Segregasi ini setiap individu mempunyai 2 salinan gen untuk setiap sifat. Tapi, cuma 1 salinan yang diturunkan kepada anaknya. Jadi, seperti memilih 1 dari 2 opsi begitu. Yang kedua, dominansi. Dominansi ini ada gen yang lebih kuat atau dikatakan dominan, dan ada yang lemah atau dikatakan resesif. Nah, gen yang dominan ini yang akan menang dan sifatnya akan kelihatan pada keturunannya. Yang ketiga, asortasi bebas. Asortasi bebas ini merupakan gen-gen untuk sifat yang berbeda diturunkan secara independen satu sama lain. Jadi, seperti warna mata itu tidak harus selalu turun bersamaan dengan tinggi badan. Lalu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hereditas itu banyak banget. Mulai dari gen, udah pasti ya kalau gen itu merupakan aktor utamanya. Gen ini berisi informasi genetik yang menentukan sifat-sifat yang diwariskan. Yang kedua, kromosom. Kromosom ini tempat menyimpan informasi genetik. Jadi, jumlah dan struktur dari kromosom ini juga berpengaruh. Faktor lainnya yaitu lingkungan. Meskipun sifat-sifat dasarnya sudah diturunkan dari orang tua, lingkungan juga bisa mempengaruhi ekspresi gen. Seperti potensi tinggi badan kalian bisa maksimal kalau kalian dapat nutrisi yang cukup. Tolong jelaskan secara detail tentang segregasi, dominasi, dan asortasi bebas.
Oke, mari kita bedah lebih dalam prinsip dasar hereditas supaya kita makin paham lagi. Prinsip hereditas itu tadi dipengaruhi oleh 3, yaitu prinsip segregasi atau pemisahan, di mana segregasi ini merupakan setiap individu punya sepasang gen atau alel untuk setiap sifat. Alel ini seperti dua sisi mata uang yang menentukan sifat tertentu. Proses yang terjadi pada segregasi yaitu saat pembukaan sel gamet, baik sel sperma ataupun sel telur, pasangan alel ini akan berpisah atau dikatakan segregasi. Jadi, setiap sel gamet cuma membawa satu alel dari pasangan tersebut. Gini dah, supaya kita makin paham ya. Kalian bayangin mempunyai 2 kancing baju warna merah dan biru. Nah, saat kalian mau memberi satu kancing ke teman kalian, kalian harus milih salah satu. Jadi gak bisa dua-duanya sekaligus begitu. Nah, itu yang dikatakan segregasi. Lalu ada juga yang namanya prinsip dominansi. Prinsip dominansi ini di mana ada alel yang kuat atau dominan dan ada alel yang lemah atau resesif. Alel dominan ini akan menutupi ekspresi alel yang lemah tadi atau resesif. Misalkan alel untuk warna mata coklat kita beri simbol B besar. Dominan terhadap alel untuk warna mata biru kita beri simbol B kecil. Kalau seseorang punya kombinasi alel B besar B kecil, maka dia akan punya mata coklat. Karena alel B besar dominan menutupi alel B kecil. Mata biru baru muncul jika kombinasinya B kecil B kecil. Tapi ada pengecualiannya juga ya. Tidak semua sifat mengikuti pola dominansi sempurna. Ada juga yang namanya dominansi tidak sempurna atau kodominansi, di mana kedua alel ini sama-sama berekspresi. Yang terakhir, prinsip asortasi bebas atau pengelompokan bebas. Asortasi bebas ini merupakan gen-gen untuk sifat yang berbeda itu diturunkan secara independen atau bebas satu sama lain. Artinya, pewarisan satu sifat tidak mempengaruhi pewarisan sifat lainnya. Proses yang terjadi pada prinsip asortasi bebas ketika pembentukan sel gamet, kromosom yang membawa gen akan memisah dan bergabung secara acak. Contohnya, pewarisan warna rambut tidak ada hubungannya dengan pewarisan tinggi badan. Jadi, seseorang bisa aja mempunyai rambut pirang seperti ibunya, tetapi tinggi badannya seperti ayahnya, seperti itu. Asortasi bebas ini berlaku jika gen-gennya terletak pada kromosom yang berbeda. Jika gen-gennya ini terletak berdekatan pada kromosom yang sama atau dikatakan terangkai, maka pewarisannya itu cenderung bersamaan. Nah, jadi hereditas itu adalah pewarisan sifat dari orang tua kita, dan faktor-faktor dari hereditas itu adalah gen, kromosom, dan lingkungan. Next, pertanyaan selanjutnya, jelaskan mekanisme prinsip hereditas. Oke, baik Kak Rosi. Saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang langkah-langkah utama dalam mekanisme hereditas ya. Yang pasti yang utama itu ada yang namanya replikasi DNA, di mana sebelum sel membelah, DNA harus direplikasi untuk memastikan setiap sel anak menerima salinan lengkap dari informasi genetik. Replikasi DNA merupakan proses di mana molekul DNA membuat salinan dirinya sendiri. Lalu, enzim DNA polimerase itu memainkan peran penting dalam proses dengan menambahkan nukleotida komplementer ke setiap untai DNA yang ada.
Selanjutnya yaitu akan terjadi proses meiosis. Pada proses meiosis ini, pembentukan gamet atau sel sperma dan sel telur melalui meiosis, di mana sel diploid atau 2N membelah menjadi 4 sel haploid atau N. Jadi, meiosis ini melibatkan 2 tahap pembelahan sel, meiosis 1 dan meiosis 2. Selama meiosis 1, kromosom homolog berpasangan dan terjadi pindah silang atau crossing over yang menghasilkan rekombinasi genetik. Pada meiosis 2, kromatid saudara berpisah menghasilkan 4 sel haploid yang masing-masing membawa 1 set kromosom. Selanjutnya akan terjadi yang namanya fertilisasi atau teman-teman banyak yang mengenal yaitu pembuahan. Proses yang terjadi yaitu penggabungan gamet jantan atau sperma dengan gamet betina atau sel telur untuk membentuk zigot diploid atau 2N. Fertilisasi ini mengembalikan jumlah kromosom diploid dan menggabungkan informasi genetik dari kedua orang tua. Kombinasi alel yang unik dalam zigot menentukan sifat-sifat pada keturunannya. Selanjutnya itu proses transkripsi dan translasi. Transkripsi ini merupakan penyalinan DNA menjadi RNA, sedangkan translasi penerjemahan RNA menjadi protein. Transkripsi terjadi di dalam inti sel, di mana enzim RNA polimerase menyalin urutan DNA gen menjadi molekul RNA. Molekul RNA ini kemudian diproses dan dibawa ke ribosom di sitoplasma, di mana translasi ini terjadi. Selama translasi, ribosom membaca urutan RNA dan menggunakan informasi ini untuk merakit asam amino menjadi protein. Protein yang dihasilkan menentukan sifat-sifat sel dan organisme. Selanjutnya itu proses regulasi gen. Pada proses ini, pengaturan kapan dan di mana gen diekspresikan. Regulasi gen melibatkan berbagai mekanisme yang mengontrol transkripsi dan translasi. Faktor dari transkripsi seperti dapat meningkatkan atau menghambat transkripsi gen tertentu. Regulasi gen memungkinkan sel untuk merespon perubahan lingkungan dan mengembangkan fungsi yang berbeda dalam organisme multiseluler untuk menghasilkan fenotip tertentu. Beberapa sifat ditentukan oleh interaksi antara beberapa gen. Contohnya itu epistasis. Epistasis ini merupakan interaksi di mana satu gen menutupi atau memodifikasi ekspresi gen lain. Atau yang mungkin kalian pernah dengar yang namanya poligeni. Poligeni ini pewarisan sifat yang dikendalikan oleh banyak gen. Masing-masing memberikan kontribusi kecil terhadap fenotip. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Semoga dengan memahami sifat-sifat dan mekanisme prinsip hereditas, kita dapat lebih memahami bagaimana sifat-sifat itu diwariskan dari generasi ke generasi, serta bagaimana variasi genetik muncul dalam populasi. Oke, tadi kita udah bahas soal definisi, faktor-faktor, dan mekanisme hereditas. Sekarang, pertanyaannya adalah, sifat-sifat apa aja sih yang bisa diwariskan? Apakah cuma fisik, kayak warna mata dan rambut, atau ada sifat-sifat lain yang juga diturunkan dari orang tua ke anak? Wah, pertanyaannya menarik sekali ini. Dan jawabannya itu adalah banyak. Kenapa saya mengatakan banyak? Karena tidak hanya fisik aja, tapi juga potensi penyakit, bakat, bahkan sifat kepribadian. Jadi, kalian bisa aja nurun bakat nyanyi dari ibu kalian, atau nurun sifat keras kepala dari ayah kalian. Tapi, ingat ya, perlu diingat bahwa hereditas itu bukan berarti kalian itu menjadi copy paste dari orang tua kalian. Karena
seperti yang tadi sudah kita bahas, bahwa lingkungan juga mempunyai peran penting dalam membentuk diri kalian. Apa aja peran penting lingkungan dalam membentuk diri kita? Jadi begini teman-teman, meskipun hereditas itu mempunyai peran penting dalam menentukan potensi dan kecenderungan kita, lingkungan ini juga tidak kalah pentingnya dalam membentuk diri kita seutuhnya. Baik, saya akan membahas beberapa peran penting lingkungan dalam membentuk diri kita. Yang pertama yaitu pengaruh nutrisi pada perkembangan otak. Contohnya, apabila kekurangan yodium pada ibu hamil bisa menyebabkan gangguan perkembangan otak pada bayi yang bisa berujung pada penurunan IQ si bayi. Yang kedua yaitu pendidikan dan stimulasi kognitif. Seperti anak-anak yang dibacakan cerita sejak kecil cenderung mempunyai kosakata yang lebih kaya dan kemampuan membaca yang lebih baik dibandingkan anak-anak yang jarang dibacakan cerita. Yang ketiga yaitu dukungan sosial dan kesehatan mental. Seperti orang yang punya hubungan sosial yang kuat cenderung lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih panjang umur dibandingkan orang yang kesepian atau terisolasi ya, karena mengalami tekanan seperti itu. Yang keempat, tentang paparan terhadap trauma dan stres. Anak-anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga cenderung punya masalah perilaku, kesulitan belajar, dan resiko lebih tinggi untuk menjadi pelaku atau korban kekerasan di masa depan. Nah, yang terakhir ya menurut saya itu pengaruh lingkungan fisik. Jika tinggal di lingkungan yang tercemar udara, maka dapat meningkatkan resiko penyakit pernafasan seperti asma dan penyakit jantung. Makanya ada sebuah kalimat Karosi yang menyatakan kalau dalam Islam itu kebersihan sebagian dari iman. Oke teman-teman, dari obrolan kita hari ini, kita menjadi semakin paham betapa kompleks dan menariknya hereditas itu. Kita sudah bahas mulai dari definisi, prinsip dasar, faktor-faktor, terus mekanisme, bahkan sampai ke sifat-sifat apa aja yang bisa diwariskan. Kita juga sudah bahas bahwa hereditas bukan satu-satunya faktor penentu dalam membentuk diri kita. Lingkungan juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya. Jadi kesimpulannya, yang pertama yaitu hereditas memberikan kita potensi dan kecenderungan. Gen dari orang tua kita memberikan blueprint dasar untuk fisik, bakat, dan bahkan kepribadian kita. Yang kedua, lingkungan membentuk dan memodifikasi potensi tersebut. Lingkungan, tempat kita tumbuh dan berkembang, akan mempengaruhi bagaimana potensi genetik kita terwujud. Yang ketiga, kita punya peran aktif nih dalam membentuk diri kita. Meskipun kita mewarisi gen dan tumbuh di lingkungan tertentu, kita tetap punya kendali atas pilihan dan tindakan kita. Kita bisa memaksimalkan potensi kita, mengatasi tantangan, dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Jadi, jangan jadikan hereditas sebagai alasan untuk merasa minder ataupun putus asa. Justru, jadikan pengetahuan ini sebagai motivasi untuk menggali potensi diri, menciptakan lingkungan yang positif, dan terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Ingat, masa depan kita ada di tangan kita sendiri. Baik, sebelum kita tutup podcast ini, mungkin ada pesan-pesan dari Kak Ria untuk para penonton atau orang-orang yang ada di luar sana. Iya, saya akan menyampaikan sedikit pesan dari saya untuk teman-teman pelajar, untuk adik-adik kita. Yang pertama yaitu tetap gunakan gadget atau handphone kalian untuk hal-hal yang positif. Salah satunya itu untuk mempelajari hal-hal atau pelajaran yang kurang kalian pahami, seperti dengan menonton podcast ini misalnya. Selain itu juga, podcast ini tuh bisa menjadi media pembelajaran yang mungkin bisa digunakan oleh para pendidik ataupun guru-guru, karena dengan podcast ini
bisa memberikan suasana baru dalam proses pembelajaran tentunya. Saya selaku narasumber mohon maaf apabila terjadi atau terdapat beberapa kesalahan pada proses podcast sains yang terjadi. Dan tetap semangat untuk teman-teman untuk pelajar Indonesia. Tetap semangat dan carilah alternatif untuk menghindari rasa bosan atau malas pada diri sendiri untuk belajar. Nah, itu dia obrolan kita kali ini soal hereditas. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Jangan lupa teruslah belajar dan menggali potensi diri kalian. Terima kasih buat narasumber kita yang sudah berbagi ilmu dengan kita. Nah, buat kalian yang punya pertanyaan atau komentar, jangan ragu buat tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu nanti kita bahas topik ini lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa juga buat kalian tuh ya, follow dan subscribe podcast ini, biar gak ketinggalan episode-episode menarik yang lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Stay curse and tetap semangat. See you.